Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Maha Rahman, Maha Penyayang, yang telah memberikan kita kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, yang pada pagi yang berbahagia ini masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Salam dan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan al-sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah ke peradaban Islamiyah. Senang sekali pada pagi yang berbahagia ini kita bisa menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Khairyadi SPKJ. Tentunya dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober setiap tahunnya. Nah, untuk tahun ini tema dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia adalah Mental Health in an Unequal World, yang artinya adalah kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua. Nah, bahagia sekali pada hari ini juga kita bisa mengupas tuntas tentang gangguan jiwa yang dialami oleh seorang pasien bersama Dr. Khairyadi SPKJ. Baiklah, kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Salam dokter? sehat jiwa. Ya. Dr. Apa Marhama. kabar dokter hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, dan sejahtera. Alhamdulillah. Baik para pemirsa yang ada di rumah dan semua yang menyaksikan acara ini, hari ini untuk ulasan pertama akan kita bahas apa itu yang disebut dengan kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua. Mungkin kita mintakan kepada narasumber kita untuk menjelaskannya. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Marhama. Pada tema kali ini, tahun ini sebenarnya HKJS yang ke-27 tahun 2021 yang kita peringati dengan tema kesetaraan dalam masalah kejiwaan. Ya. Seperti sama-sama kita ketahui, mungkin penderita-penderita gangguan jiwa atau DGJ sekarang ini masih belum mendapat kesetaraan. Baik itu kesetaraan dalam hal pendidikan, kesetaraan dalam hal pekerjaan. Kalau kita melihat di negara-negara berkembang, ini kesetaraan sudah mulai dilaksanakan. Biasanya suatu perusahaan itu diminta untuk sekitar 20% dari karyawan perusahaan itu adalah penderita difabel, termasuk diantaranya adalah pasien-pasien dengan ODGJ. Seperti kita ketahui bersama, kalau ODGJ ini dapat dilakukan tata laksana dengan baik, diberikan terapi dengan baik, insya Allah dalam hal pekerjaan juga pasien ODGJ ini mampu. Tetapi di negara kita dan negara-negara berkembang, kesetaraan di dalam kesejahteraan individunya, kesetaraan pasien ODGJ ini masih sangat kurang, dan ini masih sangat diperlukan untuk perhatian baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dan dari kita semua. Maka tema kali ini diambil judul tentang kesetaraan. Demikian. Terima kasih. Intinya adalah kesetaraan dalam perlakuan baik sosial maupun di dalam politik mungkin juga ya dok, bisa? Iya. Mungkin di dunia saat ini seperti yang dokter sampaikan bahwa di dalam suatu perusahaan atau instansi mereka tetap menerima orang-orang dengan gangguan jiwa. Nah, untuk di Indonesia sendiri mungkin hal ini masih sangat riskan ya dok, kalau misalnya mempekerjakan orang-orang dengan gangguan jiwa. Ya, seperti itu. Terima kasih dokter. Nah, kita kembali ke gejala-gejala awal dan tanda-tanda dari gangguan jiwa itu sendiri. Mungkin dokter bisa menyampaikan kepada kita apa sih sebenarnya gejala dan tanda dari seseorang yang sudah mengalami gangguan jiwa. Silakan dokter. Gangguan jiwa ini adalah merupakan suatu gangguan di dalam tubuh manusia, sama halnya dengan fisik ya, karena tubuh manusia itu terdiri dari jiwa, raga dan jiwa ya. Dan jiwa ini sebenarnya
adalah merupakan satu kesatuan di dalam proses pikir atau fungsi pikir, kemudian perasaan dan perilaku. Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan jiwa atau ODGJ ini biasanya akan mengalami gangguan di dalam ketiga fungsi tersebut, yaitu fungsi kognitif atau fungsi penalaran, fungsi pikiran, proses pikir, kemudian gangguan di dalam alam perasaannya dan di dalam alam perilaku. Bisa saja seseorang mengalami gangguan di dalam alam perasaan dan alam perilaku, tetapi belum sampai ke tahap gangguan proses pikir. Sebagai contoh, pasien-pasien dengan atau penderita-penderita dengan depresi, dengan kecemasan, di mana perasaannya sangat terganggu, kemudian perilakunya terganggu, tetapi pikirannya masih dalam batas normal. Tetapi ada sebagian yang mengalami itu yang disebut dengan gangguan neurotik ya. Ada juga yang mengalami gangguan psikotik, di mana sudah terjadi gangguan di dalam alam pikiran atau proses pikir. Itu yang disebut dengan psikotik. Dan sebagian besar sebenarnya penderita-penderita gangguan jiwa ini sebenarnya adalah di ranah neurotik. Nah, kita kadang-kadang berprasangka pasien-pasien gangguan jiwa itu yang sudah berobat pada saya adalah pasien-pasien dengan proses pikir terganggu. Padahal tidak. Yang sering terganggu dan banyak pasien-pasien di berobat pada saya itu adalah pasien-pasien dengan gangguan perasaan atau afektif dan perilaku. Sedangkan proses pikir kadang-kadang masih normal. Seperti itu. Jadi bisa kita katakan gangguan kejiwaan itu secara umum terbagi dua kan. Ada yang disebut dengan ODGJ dan ODMK. Nah, ini kita harus tahu ya. ODGJ dan ODMK. Kalau ODGJ itu adalah orang-orang dengan gangguan jiwa yang dalam tanda kutip proses pikirnya sudah sangat terganggu. Sedangkan ODMK ini adalah orang-orang dengan masalah kejiwaan. Tapi proses pikir masih baik, masih normal. Tetapi yang terganggu apa? Perasaan dan perilakunya. Dan inilah yang sekarang yang paling banyak terjadi di tempat kita. Seperti itu. ODMK. Baik dokter, dokter tadi menjelaskan tentang gangguan perasaan dan gangguan pikiran, ya kan? Mungkin secara jelas dokter contohnya bagaimana yang disebut dengan yang terganggu gangguan pikiran, gangguan alam perasaan. Mungkin dokter bisa jelaskan karena kita ini ditonton oleh semua orang dan tentu saja masyarakat juga ingin mengetahui apa itu contoh konkretnya dokter. Contoh konkret pada pasien-pasien dengan ODMK itu adalah orang-orang dengan kecemasan dan orang-orang dengan depresi. Ya, kalau kita lihat kecemasan mungkin jantungnya berdebar, ya kan? Keluar keringat dingin, ya. Kemudian perasaan cemas berlebihan, di mana objeknya tidak ada tapi dia merasa kecemasan yang berlebihan. Atau bahkan sudah mengalami depresi, di mana seseorang itu perasaannya tidak nyaman. Dia itu merasa sedih selalu, ya, merasa dia tidak ada gairah, merasa dia tidak bersemangat dan disertai dengan gangguan-gangguan lain, misalnya sulit konsentrasi, tidak mau bekerja, ya, tidak mau beraktivitas seperti itu. Itu pasien-pasien dengan gangguan neurotik atau ODMK tadi. Nah, tetapi kalau pada pasien-pasien dengan ODGJ yang sudah sangat berat, itu biasanya disertai dengan gangguan proses pikir. Sebagai contoh, dia tidak bisa berpikir secara normal lagi, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kalau kita melihat pasien-pasien ODGJ ini sering melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang secara normatif itu tidak benar dilakukan. Nah, itu perbedaan ODGJ dengan ODMK seperti itu. Dan sebenarnya selain daripada gejala yang muncul pada pasien-pasien gangguan jiwa, kita juga harus melihat yang disebut dengan hendaya. Hendaya itu adalah ketidakmampuan individu untuk melakukan kegiatan. Pada pasien-pasien baik ODGJ maupun ODMK biasanya akan terhambat atau mengalami hendaya fungsi. Baik fungsi peran, ya, baik fungsi sosial, baik fungsi penggunaan waktu luang maupun perawatan diri. Nah, apabila ada gejala dan disertai dengan hendaya yang kita laksanakan, yang kita rasakan seperti itu sebaiknya harus kita aware atau waspada. Kadang-kadang kita merasa kita ini sehat jiwa kita, ya kan? Tapi kita melihat kenapa aku kok sedihnya berlebihan. Kemudian disertai dengan malas-malas kita,
tidak dapat melakukan pekerjaan, tidak mampu menggunakan waktu luang secara baik, ya. Bahkan mungkin ada yang fungsi perawatan dirinya juga tidak ada atau kurang. Tidak mau mandi, itu jangan-jangan orang tersebut sedang punya masalah dalam hal kejiwaannya. Nah, itu harus kita perhatikan gitu. Jadi kita nggak merasa diri kita ini udah sehat ini, ya gitu. Itu yang harus kita tahu. Ya. Dokter, ODMK ini apakah berpotensi untuk menjadi ODGJ? Bisa. Dia berpotensi apabila tidak diatasi dengan baik, tidak ada pendampingan, tidak berobat kepada tempat yang memang harus dia berobat, misalnya. Kemudian tidak ada orang yang bisa mensupport dia untuk mengatasi masalahnya. Kemudian sosial lingkungannya tidak mendukung, bisa mengalami, akan memberat menjadi ODGJ. Ada rentang waktunya, dokter. Misalnya ini ODMK nih tidak ditangani selama beberapa bulan akan menyebabkan ODGJ. Adakah rentang waktu antara ODMK akan menjadi ODGJ, dok? Kalau berdasarkan PPDGJ, PPDGJ 3 dan sekarang sudah direvisi menjadi PPDGJ 4 dan DSM 5, itu orang-orang dengan ODGJ itu biasanya itu kita punya waktu atau limit waktu 1 bulan. Kalau dia memang kita melihat sudah ada perubahan proses pikir melebihi waktu yang 1 bulan ini jangan-jangan ada sesuatu yang sudah melibatkan proses pikirnya atau terganggu di dalam proses pikir. Ya, baik dokter. Tadi kita sudah menjelaskan mungkin ada tanda-tanda. Nah, gejala yang bisa kita lihat, dokter, yang menandakan bahwa seseorang ini sudah mengalami ODMK atau sudah ke ODGJ. Mungkin tanda-tanda yang bisa kita lihat. Ya, tanda-tandanya adalah perubahan, perubahan perilaku, perubahan emosionalnya kita melihat. Dulu katakanlah seorang individu ini biasanya ini dengan lingkungan itu baik, adaptif. Tapi kenapa sekarang kok dia suka menyendiri, ya kan? Menarik diri dan sebagainya. Ini harus kita lihat, harus kita dekatin orang individu tersebut. Ini jangan-jangan ada sesuatu, baik itu masalah atau problem di dalam kehidupannya. Atau mungkin dulunya orang yang bersikap tenang, tetapi saat ini sudah gembira berlebihan. Nah, ini juga harus kita lihat, ya, ada apa gitu ya, perilakunya, sikapnya, perasaannya. Untuk mungkin saat ini kita melihat pasien-pasien yang sudah mengalami atau hampir mengalami gangguan jiwa, melihat sesuatu, dokter, mendengarkan sesuatu dan merasakan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Itu gejala apa, dok? Kalau itu yang disebut dengan halusinasi. Iya, dok. Kalau halusinasi itu biasanya pada pasien-pasien ada ODGJ berat, ya. ODGJ berat. ODGJ itu kan banyak faktor, ya. Banyak faktor. Ya. Bisa karena memang skizofrenia murni, ya, tanpa disertai oleh gangguan lainnya, atau mungkin ada faktor-faktor organik. Itu kita kembali lagi, bisa misalnya pada orang-orang dengan penggunaan nafsa, ya, pada orang dengan penyakit kronik yang menahun, ya, kemudian pada pada orang-orang dengan misalnya ada suatu obat-obatan yang dia konsumsi kemudian dia mengalami halusinasi. Itu kembali lagi kita lihat penyebabnya apa. Itu yang disebut dengan halusinasi waham. Halusinasi waham itu biasanya sudah menunjukkan dia adanya gangguan di dalam proses pikir, ya, proses pikir. Nah, dokter, kadang-kadang ini ya, kita melihat itu banyak orang-orang yang menyalah artikan atau salah tafsir, ya, antara pasien yang gangguan jiwa dengan pasien yang kesurupan. Ini banyak sekali di masyarakat, dokter. Sebenarnya dia pasien sudah mengarah ke gangguan jiwa, tetapi masyarakat masih menganggap bahwa ini adalah kesurupan atau masuk jin gitu. Nah, perbedaannya, dokter, karena memang tidak langsung mereka membawa ini si pasien ke psikiater, tetapi bawa dulu ke alternatif. Nah, gejala yang perbedaan signifikan antara dua gangguan itu seperti apa, dok? Kesurupan ini memang sesuatu hal yang dilematik, ya. Jadi kesurupan itu sebenarnya adalah suatu keadaan di mana individu tersebut mengalami kecemasan yang sangat berlebihan, ya, kecemasan yang berlebihan.
kesurupan itu bisa disebabkan karena pertama ada masalah ya, masalah di dalam kehidupannya yang tidak bisa dia pikir. Ayo pikir lah istilahnya kan, tidak mampu dia, traumatik yang tidak bisa dipikir. Kemudian ditambah dengan bentuk kepribadian yang histrionik ya, menyebabkan terjadi kesurupan. Sedangkan psikotik itu memang gangguan di dalam proses pikirnya. Perbedaannya bagaimana? Kalau kesurupan ini biasanya diobati dan tidak diobati sembuh sendiri. Gitu. Iya. Iya. Nah, 1 kali 24 jam orang dengan kesurupan biasanya akan sembuh sendiri. Makanya kalau saya melihat kesurupan ini, sebaiknya kita tenangkan saja, tidak usah perlu kita terapi. Kalau misalnya pun dengan terapi kita berikan anti cemas ya, anti ansietas, bisa berupa diazepam dan sebagainya. Tetapi kalau pada pasien-pasien dengan psikotik atau gangguan jiwa, itu biasanya tidak sembuh. Kalau hanya 1 kali 24 jam itu tidak sembuh, dan dia harus mendapatkan terapi kejiwaan ya, baik Iya. antipsikotika, baik depresi dan Iya, baik dokter. jadi itu. Ya berarti pengobatan alternatif sebaiknya untuk pasien ini tidak perlu, karena 1 kali 24 jam Ya, mungkin akan sembuh sendiri. hilang, akan sembuh ya Akan dok. sembuh sendiri. Nah, faktor penyebab Mm-mm. dan faktor resiko yang bisa memperberat Ya. terjadi Gangguan jiwa atau DGJ atau gangguan jiwa secara umum lah. Iya. Ada 4 faktor penyebabnya. Faktor pertama adalah biologik ya. Biologik dalam hal ini kalau kita melihat itu kita mulai dari tahap masa anak dalam kandungan ibu. Ya. Kan seperti itu ya Iya. kalau biologik ya. Iya. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil sebaiknya tidak boleh ada masalah ya, atau kalaupun ada masalah tidak memberatkan beliau gitu. Yang dari segi psikologi gitu kan. Kemudian makanan beliau harus kita jaga, karena jiwa ini sebenarnya berada di dalam otak manusia, ya kan, di dalam Bukan di sini ya dok. bukan di sini, Iya. tapi di sini Iya, ya, benar, di dalam otak manusia, di dalam Iya. sistem limbik. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak pada usia ibu pada saat hamil, di mana perkembangan otak manusia itu dimulai dari umur 3 bulan dalam masa kandungan, nah, itu sebaiknya ibu-ibu itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, ya kan? Nah, itu. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor yang biologik tadi. Selain faktor biologi di dalam ini, termasuk juga di dalam persalinannya. Iya. Persalinan. Karena mempengaruhi juga ya, penyulit persalinan itu sebaiknya dihindari gitu. Iya, benar. Nah, kemudian pada masa anak kita lihat ya, pada biologik ya, perkembangan anak. Anak sampai usia 7 tahun itu adalah masa golden period. Anak itu tidak boleh masa emas anak. Ya, jadi kita harus melihat bagaimana perkembangan anak. Nah, itu. Kalau misalnya untuk jiwanya akan membaik ya. Nah, kemudian sampailah dia pada dewasa. Nah, pada dewasa tersebut itu harus kita lihat faktor biologik itu, bagaimana neurotransmitter di otaknya. Orang normal biasanya akan baik neurotransmitternya, sistem limbiknya akan baik, ya kan, dopamin, serotonin ya, seperti itu akan baik. Nah, faktor-faktor misalnya ada dia masa kecil infeksi, kejang, ya, kemudian ada traumatik, misalnya terbentur kepala pada usia dini, atau traumatik pada dia mengalami kecelakaan, ya, atau misalnya juga ada faktor penyebab lain, misalnya menggunakan zat-zat narkoba dan sebagainya, itu akan mempengaruhi neurotransmitter di otak manusia ini. Neurotransmitternya akan terganggu, sehingga menyebabkan individu tersebut menjadi tidak baik perkembangannya. Itu faktor pertama, faktor biologik. Jadi biologik itu dari mulai anak masa kandungan itu harus kita perhatikan sampai dia dewasa. Tidak boleh ada istilahnya faktor biologiknya itu yang terganggu. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah genetik. Nah, genetik. Pasien-pasien dengan gangguan jiwa itu biasanya disebabkan oleh faktor genetik. Kita jangan heran, itu biasanya berinteraksi pada sistem X kromosom ya, kromosom resesif X ya, itu ya. Jadi orang jangan heran kita kalau melihat pasien-pasien ODGJ itu orang tuanya mengalami gangguan kejiwaan, anaknya mungkin akan ada mengalami gangguan kejiwaan, bisa 25%, bisa 50% bahkan.
Itu jangan heran kita, itulah faktor genetik. Yang ketiga adalah faktor psikososial. Nah, psikososial itu ya macam-macam ya. Apakah itu karena kayak sekarang ini kita menghadapi COVID ya. COVID Iya. ini juga kan sangat trauma kita, bukan karena faktor COVID-nya, tapi karena dampak daripada COVID itu Iya. ya. Kita jadi paranoid ya, Dok. Menjadi paranoid, curiga, COVID, dan Iya. kemudian dampak ekonomi juga mempengaruhi kan. Psikososial ya, psikososial. Jadi bisa karena pekerjaan, bisa karena sekolah ya, bisa karena hubungan sosial individu ya. Itu banyak sebabnya. Dan yang keempat yang paling penting adalah kerentanan. Jadi bisa saja seseorang mengalami stresor yang berat, tetapi dia sangat kuat. Itu ada ya. Tapi ada sebagian juga yang stresornya sekecil saja langsung bisa mengalami gangguan kejiwaan. Itulah yang disebut dengan kerentanan ya, kerentanan. Itu 4 faktor itu menjadi penyebab individu mengalami gangguan jiwa. Dokter, tadi masalah biologis, faktor biologis. Ibu yang pengguna narkotika atau bisa misalnya kita mengatakan bahwa penghisap rokok, perokok aktif, seorang ibu yang perokok aktif, apakah ini akan menyebabkan si anak juga akan mengalami gangguan neurotransmitter atau dopamin serotonin ini ya, Dok? Bisa jadi. Bisa jadi. Makanya ibu-ibu yang hamil atau sebaiknya lah ya, kita semua jangan menggunakan zat-zat yang tidak bermanfaat di dalam tubuh. Sebagai contoh saya katakan tadi adalah perokok misalnya, narkoba, itu jangan. Karena dia akan masuk ke dalam darah, dan darah itu akan masuk ke dalam sistem otak kita. Satu lagi, Dokter, tadi masalah genetik ya. Ada faktor X yang lebih dominan menurunkan faktor genetik ini, apakah dari pihak ibu atau dari pihak ayah? Ya, kalau yang dominan itu adalah karena dia X resesif ya. Jadi ibu itu sebagai pembawa, carrier. Sedangkan si ayah itu biasanya menentukan ya, karena dia kan X resesif Y misalnya. Juga sekarang ini ada penelitian yang mengatakan tidak hanya pada kromosom, tapi pada kariosomnya, jadi kariotipnya. Nah, itu sekarang ini sudah ditemukan bahwasanya pada kromosom 1, 3, 7, 11 kalau nggak salah saya, itu kalau terjadi suatu gangguan itu akan riskan atau rentan mengalami gangguan jiwa. Ya, berarti banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Nah, untuk awal mula gejala munculnya gangguan jiwa ini, Dokter, bisa Dokter jelaskan mungkin apa yang kita rasakan, apa yang terlihat di mata kita, atau apa yang kita rasakan bahwa itu adalah sudah mengarah ke gangguan jiwa. Awal mulanya, Dok. Kalau yang untuk yang ringan mungkin kita melihat dari activity daily-nya ya, kegiatan sehari-harinya. Kita lihat individu ini biasanya orangnya ceria, tapi kenapa sekarang menjadi pemurung? Sebaliknya, yang pemurung kenapa sekarang ceria berlebih-lebihan? Nah, jadi kita pantau, kita lihat, kita kan bisa berteman dengan kita kan biasa berteman ya, sedang berteman. Kenapa ini? Seperti itu. Ada masalah apa kan gitu? Sebaiknya kita tanyakan baik pada dia ataupun pada keluarganya, ya, ini ada masalah apa? Kenapa dulunya ceria kok sekarang pendiam? Atau sebaliknya, dulunya pendiam kok sekarang ceria? Jadi aktivitas sosialnya itu ini. Yang saya katakan tadi, yang paling perlu itu kita indikatorkan adalah 4 tadi, yaitu fungsi peran. Biasanya fungsi peran itu kan menyangkut masalah kalau kita dewasa bekerja, kalau anak-anak itu belajar. Seorang anak misalnya tadinya belajar dengan baik, tetapi kenapa sekarang jadi malas belajar? Ini ada apa? Kan gitu. Nah, jadi activity daily living atau fungsi peran itu menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan waktu luang yang saya katakan tadi. Biasanya dia waktu luangnya biasa digunakan untuk mengaji, katakan, atau untuk waktu luangnya biasa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang positif, ya kan? Tetapi kenapa sekarang waktu luangnya digunakan misalnya main game terlalu lama? Itu pengaruh juga, pengaruh masuk di dalam salah satu indikator. Ataupun
Waktu luang yang dulu biasanya digunakan untuk beraktivitas kumpul-kumpul dengan teman, kenapa sekarang digunakan misalnya untuk menyendiri? Itu penggunaan waktu luang. Yang ketiga yang saya katakan tadi adalah fungsi sosial. Tadinya dia bisa berfungsi sosial secara baik, tapi kenapa ini sekarang kok menjadi tidak baik gitu. Dan yang pasti itu yang keempat adalah perawatan diri. Jadi coba kalau misalnya kita punya teman, ya teman sudah malas pergi ke kantor, ya kan, malas mandi, waktu luang digunakan untuk apa namanya, untuk bermanfaat, misalnya, ya kan, orang lain menggunakan untuk mengetik surat, dia hanya untuk main-main selfie, misalnya seperti itu, ya kan. Habis itu dalam fungsi sosial dia banyak untuk tidak bergabung-gabung, tidak ya, kemudian perawatan diri kurang. Ini jangan-jangan dia bermasalah paling enggak. Ada masalah, pasti ada masalah. Nah, itu. Iya, dokter menarik sekali tentang penggunaan waktu luang tadi. Dokter bilang penggunaan waktu luang termasuk dalam main game, Ya, kan? ya. Nah, anak-anak saat ini kan rata-rata ini dok, kita lihat sekarang anak-anak waktu luangnya itu memang menghabiskannya untuk main game online kah? Atau kalau misalnya kita tidak memberikan izin kepada dia untuk main game, marah dia. Nah, itu sudah kategori nggak dok? Ya, makanya saya katakan tadi dilematis sekali. Iya, benar. Dilematis sekali, apalagi di dalam PPKM seperti ini ya, di mana anak-anak sekolah sekarang sudah daring. Sistem daring ya. Kalau kita tanya alasannya belajar padahal untuk chatting ya, padahal untuk main game, nah ini memang dilematis sekali. Kita harus sebagai orang tua harus kontrol ya, kontrol. Idealnya memang anak itu main game itu tidak lebih 1 jam ya. 1 jam satu hari. Satu hari. Ya. Iya, Dok. Nah, kalau kita melihat sekarang inilah sekarang kecenderungan anak itu kadang-kadang emosi agak tinggi pada orang tua. Ya. Etika pada orang tua juga kita rasakan kurang ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya game online kah atau chatting dan sebagainya itu biasanya ada informasi satu arah ya. Iya, benar. Bukan informasi 2 arah. Kalau kita seperti sekarang ini kan informasi 2 arah. Nah, tetapi kalau pada permainan-permainan baik itu game online maupun media medsos, informasi satu arah. Yang kadang-kala informasi itu hanya kita terima, receive aja, tetapi tidak pernah kita istilahnya feedbacknya tidak ada gitu. Nah, ini yang sering menyebabkan emosi anak terganggu seperti itu. Iya. Jadi tapi idealnya memang anak tidak boleh lebih 1 jam bermain. Kalau misalnya game-game mungkin Free Fire gitu, Mobile Legend gitu. Kalau game-game yang lain yang mungkin yang lebih mengasah otak gitu, apakah berpengaruh, Dok? Iya, itu memang berpengaruh, otomatis berpengaruh. Sebaiknya permainan-permainan itu ya seperti permainan tradisional kita dulu. Iya. Iya kan? Apakah itu permainan galasing atau apa segala macam itu yang istilahnya punya makna-makna kita itu bersosialisasi. Ada sosialnya di sana, iya. Baik dokter. Nah, gejala pada anak apakah sama ini dengan gejala pada orang tua atau dewasa? Ya, kalau gejala pada anak otomatis berbeda ya. Iya. Berbeda. Kalau pada orang tua kan kita bekerja ya. Iya, kalau pada anak biasanya belajar. Kita indikatorkan belajarnya. Kalau anak itu biasanya itu kita melihat bagaimana logika belajar anak. Nah, seperti itu. Anak kadang-kala dia lebih tahu hal-hal lain, tetapi logika belajarnya kurang. Nah, ini yang kebanyakan anak-anak kita gitu ya. Informasi semua tahu karena tadi masuk ke dalam ini. Tapi bagaimana logika dia gitu? Ini seperti ini logikanya, feedback tadi apa gitu? Ini yang tidak ada ya, kurang ya, bukan tidak ada, kurang. Nah, kita latih itu. Jadi kalau ada kita latih. Kalau anak-anak bermasalah di dalam jiwanya, biasanya indikatornya belajar. Kalau dia sudah malas belajar, tidak mau belajar, tidak mau dia membuka buku, tidak mau, itu biasanya ada apa? Gitu. Pasti harus kita awasi karena fungsi peran tadi, ya. Atau kalau kita lihat anak-anak juga, misalnya dia ada 5 ya, Pak, anak-anak yang ini ya, penalaran, ya, sama seperti kita juga, verbalisasi, ya, verbalisasi. Itu juga kita lihat bagaimana verbalisasi anak dengan teman sejawat, teman sebayanya, dengan orang tua, dengan guru, seperti itu. Komunikasinya, ya, perilakunya kita lihat, kita awasi, kita perhatikan, sosialisasinya juga kita perhatikan. Dan satu hal lain yang jadi bagaimana menjadikan anak itu menjadi anak yang mandiri.
Itu yang penting. Kadang-kala kita lihat emosi anak ini tidak terkontrol. Iya. Kalau kita mungkin emosi agak terkontrol. Kalau anak ini lebih sering tidak terkontrol emosinya. Nah, itu salah satu di antara gangguan-gangguan kejiwaan pada anak. Iya. Sampai batas umur berapa dokter? Ini harus berpengaruh sekali untuk apa namanya pengaruh game-game ini terhadap Ya. otaknya mungkin. Kalau sebenarnya sih ya, game ataupun online itu tidak boleh diberikan pada anak-anak di apa namanya di bawah usia 15 tahun 15 ke ya. bawah ya. Iya. Tapi kalau sekarang ini kita melihat anak-anak baru lahir juga Iya, supaya senang orang tuanya, orang tuanya bebas ya. anak-anak usia 1 tahun Bebas. supaya nyaman, Iya. dikasihnya game, bisa kasihnya. Padahal Iya, 15 tahun itu sebenarnya batas minimum. Malah kalau di luar negeri itu, apalagi di negara-negara yang maju itu bahkan sampai umur 18 tahun baru boleh pakai apa namanya gadget atau game secara online. Kita dari bayi Iya, dari itu ya dok. ya supaya memudahkan ya, padahal salah ya. Iya benar. Nah untuk anak-anaknya sendiri gangguan jiwa yang sudah terjadi pada anak, apakah dokter akan mempengaruhi kepribadiannya atau mempengaruhi atau akan menetap Ya. seumur hidupnya gitu? Ya Karena, bisa menyebabkan itu ya. Minimal anak mengalami depresi ya. Kalau anak mengalami depresi. Bisa jadi mengalami depresi kalau pengaruh game ya. Atau anak menjadi hiperaktif ya, bisa anak menjadi hiperaktif atau autis malah anaknya tidak mau ini dengan lingkungan cuek dan sebagainya. Dengan kehidupan sendiri dia apa menutup diri, berimajinasi sendiri. Itu menyebabkan gangguan. Jadi bisa menetap ya sampai nanti pada saat dia seharusnya kepribadiannya menjadi kepribadian yang matur pada usia 18 tahun, malah kepribadiannya tidak matur. Kita sering kadang-kadang kan indikasi anak itu harus pintar gitu ya. Tapi kita nggak melihat sebenarnya dia itu selain pintar juga dia harus matang gitu kan. Tapi kita kan indikator matang ini jarang kita temukan atau jarang kita lihat ya anak-anak. Makanya jangan heran kadang-kadang anak-anak usia 18 tahun ada yang masih mengompol malah ya. Ada yang suka marah ya. Ada yang emosinya tidak terkendali, seperti itu. Jadi bisa. Dan akan menetap sampai dewasanya, dok? Iya bisa. Dengan gangguan jiwanya? Iya bisa. Kalau pada saat anak-anak diobatin, kita obatin misalnya, apakah ini akan menetap? Ya makanya saya katakan tadi, mempelajari jiwa itu tidak cukup kita mempelajari atau sederhananya kita cuma mempelajari pasien ODGJ. Tapi kita harus lihat, ODGJ dan mereka. Padahal sebenarnya persoalan kejiwaan ini kita lihat dari tahapan masa anak. Ya. Jadi kalau kita melihat tahapan masa anak, di kami saja di pelajaran di kejiwaannya ya PPDS jiwa itu kita melihat flashback ke belakang yang disebut dengan psikodinamika. Kenapa seseorang mengalami ODGJ? Karena mungkin flashbacknya ada hambatan di fase orang, di fase ini seperti itu. Atau di masa anak remaja ada sesuatu itu kita pelajari. Menarik tadi dokter di masa fase oral. Ya. Ini kan terjadi pada saat anak-anak di bawah 2 tahun ya dok? Iya. Apa yang terjadi mas yang di masa fase oral ini menyebabkan gangguan jiwa dok? Ya biasanya anak mengalami gangguan emosi karena dia di fase oral. Karena misalnya fase oral begini, ibu-ibu yang menyusui tapi tidak dengan istilahnya kalau kita dulu kan didekap, dibelah, di apa namanya, dinabubukkan seperti itu. Anak akan merasa nyaman ya. Terjadi kartesis antara ibu dan anak, istilah rasa ketergantungan dan saling memberi kan, dan menerima. Tetapi pada pada anak-anak yang kalau sekarang kan lebih condong kepada susu botol, susu dot ya kan, lebih senang dengan menggunakan susu bukan susu ibu ya, susu yang kita beli. Susu ibu tetap diberikan lewat dot. Nah, itu. Jadi rasa saling ketergantungan, rasa keterikatan antara ibu dengan anak akan berkurang. Dan akibatnya apa? Anak menjadi rewel. Ya kan kalau kita lihat kan, rewel nanti lambat laun dia menjadi anak yang emosinya terganggu. Anak emosi terganggu itu akan mempengaruhi kecerdasan anak.
Berarti biarkan anak melakukan yang dia pengen gitu. Misalnya di masa oral nih dok, Iya. kan anak-anak begitu melihat menangkap benda, memegang benda langsung dimasukkan ke mulut, Iya. gitu kan? Iya. Nah, apakah pada saat kita menahan dia untuk tidak melakukan itu menjadi hal yang bermasalah? Kita bukan menahan dalam artian kita mencegah, tidak, tetapi kita melihat juga apa fungsinya kan, itu apa ini ya kan. Kalau memang yang berbahaya bagi si anak, mana mungkin kita berikan, kan. Tetapi pada tahap-tahap seperti itu, ya kita tidak masalah anak itu, misalnya kita yang dia bisa gigit jari yang apa gitu kan. Kalau tapi jangan lama-lama juga berlebihan. Tapi yang penting adalah pada fase oral itu, di mana pemberian ASI ini pertama sekali, kalau dia sudah tercukupi dengan pemberian ASI, mungkin yang tahapan yang itu tidak akan terjadi. Ya. Baik dokter, flashback lagi mungkin. Tadi dokter bilang ada flashback ke belakang untuk melihat perkembangan jiwanya. Itu tadi menarik tadi di masa fase oral. Mungkin dokter bisa lanjutkan yang tadi. Ya. Flashbacknya. Jadi seperti itu. Nah, pada anak-anak yang katakanlah mengalami hambatan baik fase oral, fase fekal, fase tahapan-tahapan itu akan mempengaruhi emosi dia pada saat dia nanti ke depannya ya. Dan karena emosinya tidak bisa dikontrol, ya kan? Emosi tidak dikontrol, akibatnya penalarannya menjadi rendah. Iya. Ya, ini yang sering kadang-kadang kita menganggap sepele gitu, ya kan? Alah, kita kasih aja botol dodot segala macam gitu ya. Dia mananya, ya. Bagi si ibu nyaman ya, bagi si anak tidak, ya kan? Jadi makanya kenapa sekarang kalau kita melihat anak-anak sering emosi tidak terkontrol, karena tahapan-tahapan perkembangan anak. Kemudian usia 2 tahun juga kita harus perhatikan, dia harus bebas dari toilet trainingnya. Artinya dia kalau ke kamar mandi, buang air kecil, dia harus memang sudah mandiri. Kadang-kadang kita masih 5 tahun masih pakai pampers. Ya, pakai pembalut. Akhirnya anak tidak ada rasa kemandirian. Karena anak itu yang harus dilatih selain emosi adalah kemandirian. Kalau anak sudah mandiri, bagus. Nah, ini baru kita lihat nanti kecerdasannya, ya, baru kita lihat. Kita kadang-kadang memaksakan anak harus pintar. Padahal pintarannya nggak cukup, cerdas yang sebenarnya penting. Cerdas dalam artian kita harus tahu bagaimana potensi si anak. Ada 9 itu ya, 9 hal ya. Salah satu diantaranya mungkin adalah kecerdasan interpersonal atau kecerdasan intrapersonal. Interpersonal misalnya kecerdasan dia dalam berkomunikasi dengan orang. Nah, seperti Dokter Marhama ini mungkin ya, itu punya kecerdasan interpersonal. Tergolong cerdas ya dok. Ya, terima kasih dokter. Jadi kadang-kala kita menganggap anak itu harus kita. Iya benar. Itu hal yang bukan salah sih, cuma saya tidak kurang. Jangan dipaksakan. Mungkin dia kecerdasannya musik, kita paksakan untuk menjadi dokter. Mungkin, tapi tetap musiknya yang jadi utama, ya kan? Nanti sampingannya dokter. Seperti sampingannya dokter gitu. Iya benar. Jadi kita melihat bagaimana kecerdasan. Nah, itu kita lihat nanti pada saat anak sudah tahu kemana. Seperti itu. Yang paling penting. Batasan orang tua dokter untuk bisa memandirikan anak di umur berapa? Ya, pertama lihat perkembangan anak ya. Seperti saya katakan, kalau mau lihat perkembangan anak, kita bisa download atau kita bisa lihat kan. Dia ada tahapan-tahapannya kan. Tahapannya umur 1 tahun itu apa yang harus tahu, ya kan? Nah, itu nanti bisa komunikasikan pada psikiater atau pada dokter spesialis anak yang berkecimpung di pediatri sosial ya, sosial anak. Itu pada umur 1 tahun apa yang harus bisa dilewati, jangan sampai terlambat. Pada saat 2 tahun apa yang harus bisa terlewati, pada saat 3 tahun apa itu. Nah, seperti saya katakan tadi, potensi anak itu golden periodnya kan di usia 7 tahun, karena otak itu tumbuh sampai usia 7 tahun. Setelah 7 tahun itu tidak tumbuh tapi berkembang. Jadi otak itu membesar, kan? Volumenya ataupun apanya itu akan membesar. Jadi fungsi-fungsi itu harus ditanyakan. Kita melihatnya sejak mulai dia kecil ya, sampai dia usia 18 tahun ya, sampai dia terjadi kemandirian. Baik dokter. Nah,
gangguan fobia mungkin terhadap Ya. sesuatu, dokter. Apakah ini tergolong dalam kategori gangguan jiwa? Ya, fobia itu merupakan bentuk gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan di mana dia sangat cemas terhadap objek yang sebenarnya tidak harus dia cemaskan, ya. Kalau misalnya kita ketemu anjing, kita cemas wajar ya, takut kita ya. Jangan digigit. Ini ada objeknya nih, tapi Iya. sesuatu yang tidak apa namanya, tidak ada, sewajarnya. tidak sewajarnya, tiba-tiba dia takutkan, misalnya pada tempat keramaian, ya, agorafobi itu ya, tiba-tiba dia takut atau cemas di tempat keramaian. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya? Cara mengatasi kalau di bagian psikiatri biasanya kita melakukan selain terapi obat ya, biasanya kita terapikan dengan terapi psikoterapi ya, psikoterapi. Jadi kita lakukan misalnya dengan behavior terapi ya, behavior terapi itu kita latih misalnya dari mulai misalnya kita fobi dengan melihat ular, katakan seperti itu ya. Melihat ular itu dia fobi. Maka kita latih. Bagaimana cara melatihnya? Ya pertama sekali kita lihat dulu, kita tanya tentang ular gitu ya. Kalau fobi kita latih lagi, kita latih sampai dia tidak fobi mendengar kata ular misalnya. Kemudian kita latih lagi dengan behavior terapi itu, dengan misalnya kita perlihatkan gambar ular, cara bertahap. Begitu juga misalnya orang dengan fobia pada tempat-tempat yang gelap misalnya kan, atau klaustrofobi. Itu biasanya kita akan melakukan misalnya dari terang sekali, kemudian kita kecilkan sampai gelap. Nah, jadi itu sebenarnya bentuk gangguan jiwa juga, ya, gangguan kecemasan ya, gangguan kecemasan yang berlebih. Ya, baik dokter. Untuk ini kembali ke tadi dokter, gejala-gejala kan ada halusinasi ya dok. Ya. Nah, halusinasi pada orang tua nih, pada orang-orang yang lansia, kan kadang-kadang lansia itu sering ya mendengar, melihat sesuatu seolah-olah ibunya datang kembali ya kan, ayahnya datang kembali, anaknya yang sudah meninggal datang kembali. Ini halusinasi visual ini apakah mengarah ke gangguan jiwa pada orang-orang dengan lansia? Iya, pada lansia itu ada yang disebut dengan kondisi demensia. Iya, demensia. Mengapa terjadi halusinasi atau waham? Itu akibat daripada proses degeneratif. Jadi menurunnya fungsi dan menurunnya bentuk daripada otak itu sendiri. Nah, itu. Jadi halusinasi yang disebabkan oleh degeneratif tersebut itu cenderung biasanya pada halusinasi visual ya. Iya. Ada, bukan tidak ada pada halusinasi pendengaran, tetapi rata-rata adalah karena proses daripada visual ya, halusinasi visual. Nah, pada lansia itu banyak gangguan ya, selain halusinasi. Bisa gangguan kepribadian, perubahan pribadian. Iya, dulunya pendiam ya, tiba-tiba kenapa kok sekarang cerewet, gitu kan. Kemudian dulunya malah cerewet, kenapa sekarang pendiam, seperti itu. Itu semua itu yang disebut dengan BPSD ya. BPSD itu behavior and psychological symptom disorder. Jadi itu tanda-tanda awal daripada terjadinya demensia. Nanti lambat laun dia akan mengalami proses demensia, di mana nanti akan penurunan fungsi kognitif ya, dan sebagainya. Jadi itu proses alami ya. Cuman hal yang paling penting adalah kita bagaimana supaya jangan sampai terjadi demensia pada diri kita, ya kan? Yang paling penting. Di usia yang masih muda. Di usia yang masih muda. Yang terjadi demensia atau pura-pura terjadi demensia. Nah, perlu nggak diberikan obat-obatan dokter? Lansia yang mengalami. Kalau kita yang di bagian psikiatri biasanya kita berikan obat-obatan yang kita lihat kondisinya, ada nggak gangguan perilakunya. Kalau sudah sampai dia mengganggu lingkungan, biasanya kita berikan antipsikotik ya. Tapi kalau di bagian saraf biasanya diberikan obat-obat yang untuk nootropiknya ya, untuk zat-zat untuk menguatkan fungsi daripada otaknya. Jadi kita biasanya berkolaborasi. Kalau menangani pasien demensia di Rumah Sakit Tengku Cidiciro biasanya kita istilahnya berkolaborasi lah, liaison kita dengan bagian neurologi. Iya, baik dokter. Mungkin kita
Ada beberapa chat nih dari partisipan ya. Kita bacakan ya, Dok. Di ruang infeksius ya. Izin bertanya dokter, maaf sebelumnya, kira-kira mekanisme coping maksimal bagaimana yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya gangguan jiwa? Satu lagi, apa yang membedakan isolasi sosial dengan harga diri rendah? Terima kasih. Oh, ya. Ya. Ya, Silakan dokter. pertanyaan bagus sekali Iya, nih ya. benar. Ini Jadi dari bagaimana ruang coping ya? infeksius ini ya. Apa namanya? Coping itu Mekanisme kan coping. mekanisme coping itu ada yang matur, ada yang tidak matur Iya. ya. Mekanisme coping yang matur itu biasanya adalah dengan cara kita jok-jok gitu ya, apa namanya, istilahnya membuat lucu-lucu Lucu-lucuan, dengan teman-teman, bersosialisasi dengan teman-teman ya, olahraga ya. Kemudian biasanya kita kalau apa itu adalah menyalurkan hobi ya, itu adalah mekanisme coping yang matur. Tapi ada juga mekanisme coping yang tidak matur, ini yang berbahaya. Ya misalnya internalisasi, ada masalah sesuatu di coping dalam diri, dia lari ke tempat tidur, menangis, menjerit dan sebagainya. Ini yang tidak perlu kita lakukan. Yang mekanisme yang coping yang paling bisa lakukan itu yang matur, kita bersosialisasi. Kalau ada masalah, kita ceritakan pada orang-orang yang dalam tanda kutip bisa dipercaya. Jangan kita pendam sendiri. Intinya seperti itu. Kalau menangis itu mekanisme normal sebenarnya. Iya, Tetapi benar. kalau menangis terus-menerus dan jadi gini ya, di jiwa itu kita sebenarnya mempunyai yang namanya periode. Nah, biasanya orang berkesedihan itu dalam limit waktu 2 minggu. Jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama. Sedih 2 minggu ditinggal suami, ditinggal pasangan, ditinggal kehilangan sesuatu, ya. Itu biasanya masih normal, masih wajar. Dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu. Selebihnya kita sudah ada yang disebut dengan mekanisme asertif kan, penerimaan. Nah, mekanisme asertif ini yang harus kita gunakan. Iya, sudahlah yang sudah meninggal ya sudah, gitu. Ya kan? Nah, yang apa namanya yang sudah hilang ya sudah. Tapi ada individu yang kadang-kadang berlebihan lama sekali. Nah, mengapa demikian? Karena mungkin ya tadi mungkin itu flashback keingatan dia yang kenangan akan dia misalnya kan, atau kehilangan sesuatu kan. Nah, ini harus dihindari. Jadi sebaiknya memang kesedihan itu tidak perlu berlama-lama. 2 minggu saja. 2 minggu saja cukup. Langsung asertif kita. Kalau bisa ya. Kalau bisa. Mungkin mudah untuk mengatakan, tapi susah untuk melakukan ya. Nah, kadang-kadang sampai 3 bulan, 4 bulan ya. Karena kenangan itu. Nah, kalau di kita, kalau dia sudah lebih daripada 3 bulan, itu yang disebut dengan PTSD, post traumatic syndrome disorder. Nah, itu yang kadang-kadang kalau tidak ada mekanisme coping kita yang baik, itu berlanjut akan menjadi kondisi depresi, cemas dan sebagainya. Iya, Dok. Nah, satu lagi yang tadi, apa yang membedakan isolasi sosial dengan harga diri rendah? Kalau harga diri rendah ini kan menyangkut kepada bagaimana self esteem individu ya. Jadi apa namanya, dia merasa terzalimi ya, merasa dirinya tidak berguna, tidak mampu untuk melakukan itu gitu ya. Nah, itu harga dirinya menjadi rendah. Tapi kalau isolasi, dia sudah cenderung kepada perilakunya. Bisa saja akibat harga diri yang rendah melakukan isolasi. Atau orang-orang dengan isolasi yang berlama-lama menyebabkan harga dirinya menjadi rendah. Jadi itu tidak berguna, tidak mampu ya, menjadi self esteem yang rendah ya, tidak terjadi. Iya. Itu. Ya. Oke, dokter, satu lagi dari Marni, ini ingin izin bertanya dokter. Saat ini banyak kita lihat anak-anak, bahkan ada balita juga yang ketagihan YouTube. Nah, kalau tidak diberikan, balita tersebut akan marah, bahkan menangis, dan dapat berpengaruh pada pendidikannya dan bahkan orang tuanya. Sikap kita sebagai orang tua bagaimana dokter? Dan apa solusi terbaik untuk anak tersebut juga? Terus untuk anak tersebut juga untuk orang tuanya. Mohon solusinya dokter. Ya, ini kalau kita melihat ini YouTube ya, YouTube mania.
Bicara tentang game, ini YouTube. Ya. Nah, Pertama sekali kita lakukan adalah mungkin kalau satu hari biasanya kita 24 jam atau katakanlah 8 jam kita berikan anak YouTube ya, iya. segala macam ya. Kita berikan pengalihan namanya, Uh-huh. mekanisme pengalihan. Jadi kita alihkan, kalau tadinya dia YouTube misalnya sampai 8 jam, kita 2 jam kita alihkan, maka kita ajak jalan-jalan. Atau kita ajak dia berteman dengan teman sebayanya, ajak dibawa permainan-permainan yang lain, seperti itu. Kita alihkan, mumpung YouTube itu belum terekam di dalam pikirannya, otaknya. Karena tempat perekaman, penyimpan rekaman atau rekor daripada kita ingatan kita adalah di prefrontal sebenarnya, di prefrontal cortex, di bagian depan. Jadi kalau segala sesuatu yang kita dengar masuk ke dalam sistem limbik, kemudian disimpan di dalam prefrontal. Jadi kalau misalnya kita melihat YouTube masuk dalam sistem limbik kita, masuk ke prefrontal dan itu terus-menerus terjadi berulang-ulang, nah itulah yang menyebabkan anak menjadi rewel kalau kita biarkan. Jadi sama halnya dengan game tadi ya? Ya, itu adiksi dari YouTube. Ya, makanya sekarang ini sebenarnya yang paling berbahaya itu bukan adiksi minuman sekarang. Benar, bukan lagi nafsa. Yang adiksi yang sekarang ini adalah adiksi online. Iya, game online. Nah, itu ya permasalahan. Mungkin dari partisipan itu dokter ya. Kita sambung lagi mungkin dokter. Nah, untuk berbicara waham dokter. Ada kawan-kawan kita mungkin, ada tetangga kita, sahabat kita yang memang waham sekali kalau dia cara berbicaranya, cara bersikap waham itu dok. Nah, ini apakah dalam kategori gangguan jiwa atau kepribadiannya saja dok? Nah. Kalau kita melihat apakah ini suatu bentuk kepribadian atau tidak, atau ini sudah menyangkut kejiwaan, itu kita melihatnya dari segi ini, adaptif nggak dia dengan waham itu. Artinya gini, dia menganggap dirinya hebat, kemudian menganggap grandiosis lah, pokoknya semuanya aku ya. Tapi dia masih mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan, dan lingkungan juga menganggap dia ya nggak aneh ya, istilahnya tidak langsung dia pokoknya aneh segala macam. Itu kan itu ya belum dalam kategori gangguan proses pikir, karena waham ini ada bentuk kepribadian ya, pikiran berlebih-lebihan itu ada bentuk kepribadian, atau dia sudah mengarah ke gangguan waham seperti Dokter Marhamat tadi katakan. Kalau dia bentuk kepribadian, dia biasanya masih adaptif, masih bisa diterima oleh lingkungannya, dan dia tidak merasa mengganggu orang gitu. Tapi kalau dia sudah mengganggu proses pikir, kemana-mana wahamnya sudah muncul ya, padahal itu sesuatu yang nggak ada. Misalnya contoh dia bilang itu rumahku, itu pada bukan, itu berarti jangan-jangan ini sudah mengganggu proses pikirnya. Ya, gitu. Berarti itu bukan gangguan jiwa. Ya, belum sampai. Kalau dia masih di gangguan kepribadian ya, yang istilah kalau kami gangguan narsistik ya, seperti itu ada memang. Ada yang seperti itu, narsistik ya. Kadang-kadang merasa kalau nggak ada aku, jadi akulah semuanya gitu ya. Gangguan kepribadian ya dok? Iya, itu kalau misalnya masih dalam tingkat gangguan kepribadian, itu tidak perlu kita obatkan dengan obat antipsikotik, katakan seperti itu. Tapi sekarang ini kalau kita melihat justru orang-orang dengan gangguan kepribadian yang sangat sulit diobati atau sangat sulit diperbaiki, karena sudah tertanam di dalam dirinya itu kepribadian seperti itu gitu. Nah, kita yang melihat aneh. Banyak memang kalau kita berbicara tentang gangguan kepribadian, banyak tipikalnya. Itu tadi waham. Ada juga orang dengan gangguan kepribadian atau kalau itu ciri ya. Kalau gangguan itu misalnya dia akibat perilaku yang itu kita nggak nyaman ya, itu gangguan ya. Tapi kalau ciri banyak ya. Semua individu ciri ya. Ada yang curiga berlebihan, ada. Nah, ini lagi dokter. Nah, pada pasien-pasien yang ODGJ nih, biasanya kan di tempat perawatan, seminggu perawatan mungkin cepat sembuh dan dipulangkan ke rumahnya. Nah, begitu sampai rumah dan di lingkungan, di masyarakat,
ini akan kambuh lagi dan Ya. balik lagi ke rumah sakit, dokter. Ya, Sebenarnya apa sih faktor ya. yang menyebabkan itu? Memang inilah dilematis ya, Hmm. dilematis kita di bagian psikiatri ya, dilematis ahli jiwanya, dilematis. Karena gini, sebenarnya perawatan yang paling baik pada pasien ODGJ adalah di rumah Ya, atau di lingkungan. ya. Ya, support dari keluarga, ya, support dari lingkungan itu sangat mendukung. Kalau di rumah sakit jiwa ataupun di tempat kita di di ruang jiwa di rumah sakit daerah, itu kita kan lebih cenderung kepada pasien akut, ya, pasien-pasien yang ngamuk, gaduh gelisah dan sebagainya. Sebenarnya yang paling utama itu adalah di lingkungan, di keluarga, ya, di lingkungan kita. Tapi kebanyakan itu seperti tadi stigma ya, stigma masih banyak sekali masyarakat. Itu memang kayak cerita kita kembali kepada kesetaraan tadi ya. Iya, makanya kembali. Orang gangguan jiwa jangan kita anggap madness atau orang gila ya. Orang ODGJ itu sebenarnya orang sedang mengalami Iya. sakit Iya. ya gitu. Itu harus kita Benar, dokter. kita terapi ya. Banyak pasien-pasien saya itu malah menjadi orang yang berfungsi lebih daripada orang lain. Kalau terapinya bagus, kepedulian bagus, kita sebaiknya perlakukan pasien jiwa itu sama seperti pasien penyakit kronis lain gitu. DM misalnya hipertensi, kita obati, jangan kita tambah stres ya pasien itu. Beri pekerjaan yang baik gitu ya. Memang kalau pekerjaan menggunakan otak sebaiknya dikurangi ya. Misalnya dia yang harus dia menghitung-hitung sampai dikurangi gitu. Jangan, tapi bukan berarti nggak bisa, tapi jangan terlalu berlebihan. Seperti itu. Untuk pasien gangguan jiwa menahun, misalnya sudah beberapa kali, apakah dia harus mengkonsumsi obat selamanya, seumur hidupnya? Jadi kategori daripada kesembuhan atau perbaikan dari gangguan jiwa itu ada 3 sebenarnya. Pertama adalah sembuh sempurna, total dia bisa sembuh sempurna, dan banyak pasien saya bisa sembuh sempurna ya, dengan catatan mungkin fasenya pas awal yang tidak belum parah gangguan di otaknya ya, kemudian lingkungan mendukung dan sebagainya. Rata-rata sembuh sempurna ada. Itu 25% kalau definisi ya. Yang paling banyak itu sembuh sosial. Sembuh sosial itu adalah pasien-pasien harus tetap mengkonsumsi obat pada dosis maintenance tertentu. Kemudian dia beraktivitas seperti biasa, seperti layaknya kita masyarakat pada umumnya. Dan yang ketiga itu yang 25% lagi itu tidak sembuh. Tidak sembuh itulah yang 25%. Jadi rata-rata kita itu adalah sembuh sosial tadi. Sembuh sosial. Nah, apakah pasien dengan sembuh sosial itu bisa kembali lagi? Bisa, atau malah berkurang? Bisa juga. Jadi tergantung bagaimana terapinya, bagaimana dukungan keluarga, bagaimana lingkungannya, peran di situ. Yang tadi yang tidak sembuh itu, dokter, ya. Kemungkinan penyebabnya apa, dok? Yang tadi juga, apakah sosial juga? Bisa jadi karena compliance atau kepatuhan minum obatnya tidak teratur. Kemudian yang kedua dukungan keluarga yang tidak baik. Yang ketiga tingkat keparahan dari otaknya, ya. Karena gangguan jiwa ini kalau tingkat keparahan otaknya itu besar sekali, ya, banyak sirkuit-sirkuit di neurotransmitternya rusak, itu ya tidak menetap ya, dok? Iya, cuman rata-rata pasien yang saya tangani itu sembuh sosial, ya. Mampu dia beraktivitas, seperti itu. Ya, dok, kemalasan pasien dalam minum obat. Setiap orang juga akan malas minum obat selalu, gitu kan? Nah, alternatif untuk mengkonsumsi obat yang lain seperti apa, dokter, pengobatannya? Biasanya kalau di bagian psikiatri kita ini kita menggunakan long acting, injeksi long acting. Ya, ada obat-obat tertentu yang dia bisa bekerja 1 bulan ya. Jadi paling tidak kalau misalnya ada kelupaan atau dosisnya kecil ataupun itu bisa diatasi dengan long acting. Suntikan ya, dok? Suntikan. Ya. Alternatif yang kedua, kalaupun dengan oral, biasanya kita kita rubah ya, dengan kalau tadinya dia menggunakan
pil langsung itu biasanya kita menggunakan pulvis ya, sehingga bisa dicampur dengan makanan ya, dengan sirup Iya. dan sebagainya. Ya. Intinya tidak boleh dia lepas Dari daripada. obat. Ya, baik. Berarti sudah banyak yang bisa dilakukan untuk menangani dan mengobati supaya pasien jiwa ini tidak kambuh kembali. Iya. Untuk anak-anak, Ya. angka kesembuhan yang mungkin saat ini kita lihat, anak-anak dengan gangguan jiwa ini sembuh total atau Ya. memang pada saat dia remaja atau dewasa akan kambuh lagi, dokter? Iya. Ya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, bagaimana tingkat keparahannya. Kalau anak-anak biasanya datang pada saya itu udah parah ya. Kayak anak dengan autis ya, memang sudah benar-benar autis gitu. Atau ADHD yang memang sudah kita lihat perilakunya memang hiperaktif banget ya. Itu biasanya kita kontrol dengan obat-obatan ya, baik stabilizer maupun dengan obat antipsikotik dan sebagainya. Iya. Nah, apakah dia kembali lagi pada masa dewasa? Ya iya, gitu ya, bisa jadi, bisa berlangsung, bisa berlanjut ya, bisa jadi ADHD masa dewasa kan, atau bahkan menjadi skizofrenia pada saat dia dewasa. Gitu. Kalau dia misalnya hanya depresi, biasanya akan sembuh dengan kita berikan obat antidepresan, kemudian kita psikoterapi, kita berikan suportif ya, dukungan dan sebagainya, insya Allah akan sembuh total. Ya. Baik dokter, mungkin ini untuk kondisi saat ini nih, ya. Di kondisi sekarang ini di masa pandemi, apakah ada peningkatan pasien jiwa di rumah sakit, terutama yang dokter tangani sendiri? Karena ya, dokter ini adalah dokter satu-satunya, dokter jiwa satu-satunya yang ada di Kabupaten Pidi, ya. Jadi bagaimana dokter kondisi di Pidi saat ini dalam COVID? Untuk saat ini mesti satu-satunya ya. Tapi kalau 4 tahun ke depan mungkin sudah ada, karena kita sudah menjauhkan yang dari Pidi Jaya. Ya. Oh iya. Jadi Pidi Jaya mungkin nanti ke depan, saat ini ya. Jadi tangani kita Pidi dan Pidi Jaya ya. Jadi peningkatan COVID pengaruh ya. Kalau dalam nasional itu ada sekitar 30% malah. Secara nasional ya. Kalau di Aceh saya melihat kita ini ada peningkatan paling mungkin sekitar 5% gitu ya. 5%. Tidak tidak eksploitif kayak luar. Mungkin karena kita di sini kan Islamnya kita tinggi ya, kental, sehingga kita menerima segala sesuatu itu kita takdirkan pada tawakal pada Allah kan gitu. Kemudian juga mungkin dampak ekonomi ya, kita di sini kan tidak begitu merasakan ya. Benar. Kalau di tempat lain mungkin merasakan sekali pekerjaan dan sebagainya, PHK. Jadi tetap ada minimal kecemasan ya, kecemasan akibatnya. Tapi yang benar-benar akibat dari, karena kan gini, gangguan jiwa itu bisa terjadi pada COVID, bisa terjadi dari kumannya itu sendiri. Jadi kuman bisa dok? Bisa. Kuman itu menyebabkan gangguan pada sistem otak ya, menyebabkan dia terjadi COVID. Bisa jadi karena dampaknya ya, yang selama ini saya tangani dampaknya. Kalau akibat COVID itu sendiri saya belum akibat dari COVID. Tapi berdasarkan penelitian ada bisa dari kumannya itu sendiri, bisa menyebabkan seseorang menjadi cemas, depresi dan sebagainya. Ya, baik dokter. Mungkin waktu kita yang sangat terbatas dan aktivitas dokter juga harus melanjutkan aktivitasnya. Mungkin kata-kata terakhir dokter sebelum acara kita tutup pada hari ini, apa yang ingin dokter sampaikan dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tema kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua? Silakan dokter. Sesuai dengan tema, saya berharap kita memperlakukan pasien baik UDMK maupun UDGJ setara lah dengan kita. Jadi artinya kita jangan memperlakukan mereka menjadi orang-orang tak berguna. Karena sampai saat ini masih ada yang disebut dengan downgrade phenomenon. Downgrade phenomenon itu adalah fenomena di mana kalau seseorang yang sudah mengalami ODGJ atau UDMK itu baik dirinya maupun keluarga menjadi klaster yang terbawah gitu. Itu sekarang masih ada stigma seperti itu ya. Jadi saya harap ke depan tidak lagi terjadi gitu ya. Kita kalau kita merawat pasien gangguan jiwa dan benar-benar kita rawat sehingga pasien itu menjadi baik dan produktif ya, insya Allah tidak akan berpengaruh atau tidak akan istilahnya
dia tetap akan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, ya. Dengan catatan yaitu tadi kita harus peduli, ya, kepedulian masyarakat, kepedulian lingkungan, kepedulian kita semua terhadap pasien-pasien ODGJ ini sangat diperlukan. Jangan kita hanya istilahnya bernarasi-narasi kita peduli, tapi kenyataannya ini kan kenyataannya kita tidak peduli. Jadi harapannya dari pertemuan ini adalah saya berharap ada kesetaraan, ya. Karena kita belum tentu kita sekarang ini sehat jiwa kita 1 detik lagi, 1 jam lagi, 1 tahun lagi kita sehat terus sehat jiwa kita, kan nggak bisa kita pastikan. Benar. Bisa juga kita sehat sekarang belum tentu kita sehat ke depan. Jadi semua orang bisa cenderung mengalami gangguan. Tinggal kita bagaimana mengatasi, ya. Kemudian yang ketiga saya harapkan kita semua sehat di dalam jiwa. Karena fisik saja sehat tanpa dibarengi dengan jiwa yang sehat. Ya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ya. Diperlukan kesehatan jiwa. Belum tentu kita sehat fisik, jiwa kita sehat. Kalau jiwa kita tidak sehat, fisik sehat nggak berguna. Ya, jadi ibarat mata uang, ada sisi depan, ada sisi belakang. Kalau mata uang itu sisi depannya saja bagus, cantik, di selfie cantik, tetapi pada nyatanya tidak, ya kan? Nah, ini juga akan berpengaruh. Itu saja kesimpulan. Ya, baik. Terima kasih dokter atas kesempatannya, atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Waktu jualah yang memisahkan kita pada hari ini. Intinya adalah pada peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini yang diperingati tanggal 10 Oktober setiap tahunnya dengan tema kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua. Mari sama-sama kita memperlakukan pasien ODGJ maupun ODMK setara dengan pasien-pasien yang lain yang mengalami gangguan fisik, dan mari kita memperlakukan mereka dengan seadil-adilnya dan dengan kekeluargaan. Jangan hanya di mulut saja tetapi dalam berupa tindakan juga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.